kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Puji Tuhan karena waktu Tuhan sangat indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita teruskan dengan bahagian firman Tuhan. Jadi kehidupan kita selama ini kita sudah mengenal Tuhan dan percaya Tuhan, dan kita sudah mendapat keselamatan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, keselamatan yang kita terima daripada Tuhan adalah satu keselamatan yang abadi. Jadi untuk itu bagaimana kita menerima penyelamatan dari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat apabila kita menerima Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi, dan saat itulah kita mengalami kasih dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana hal ini boleh terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan belajar ada tiga perkara. Jadi pertama kita lihat kita harus menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi. Menerima Dia, menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Perjalanan murid-murid Yesus bersama dengan Dia, waktu mereka melihat pelayanannya, masih mereka meragui apa yang Yesus lakukan. Tetapi mereka melihat orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus, orang-orang yang telah diubah oleh Yesus. Dan mereka bukan hanya mereka sudah disembuhkan ataupun dipulihkan,
bahkan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka secara pribadi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pertama kita lihat itu menerima Kristus. Menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana permulaan kita terima Tuhan, bagaimana kita mengalami perubahan, pemulihan dalam kehidupan kita. Jadi sewaktu itu kita mengalami kasih daripada Tuhan. Kita menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, satu kata firman Tuhan di sini dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita melihat perkataan mereka yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan juga yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi perkataan di sinilah kita percaya dan kita juga menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di waktu ini kita melihat kehidupan kita. Karena kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sudah percaya, bagi yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan Yesus, ataupun yang masih ragu-ragu, ataupun yang masih sedang mencari satu kebenaran, apakah mereka sudah menemui jalan kebenaran yang hidup itu untuk terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat mereka secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Dan waktu ini kita lihat bahwa kita harus menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan juga kita percaya dalam namanya. Itu bagian pertama kita lihat. Kita harus menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi yang kedua kita lihat bagaimana kita menerima penyelamatan daripada Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Bagaimana hal itu boleh terjadi. Yang kedua yaitu kita menerima Kristus dan juga dengan iman kita. Menerima Kristus dengan iman kita. Kita menerima Kristus dengan segenap hati kita. Jadi kalau kita lihat lalu satu bagian firman Tuhan berkata begini dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi, perkataan firman Tuhan di sini adalah sebab oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kita. Percaya kita kepada Tuhan karena kita diselamatkan. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Kata firman Tuhan, jangan ada yang bermegahkan diri. Jangan ada yang sombong, jangan ada yang angkuh. Jangan ada yang mengatakan bahwa kalau bukan saya, karena saya, kalau tidak saya. Jadi itu perkataan yang tidak seharusnya diucapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah, kata firman Tuhan, kita diselamatkan. Bukan oleh karena kasih dunia ataupun oleh karena hal-hal dunia kita diselamatkan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Jadi itu perkataan firman Tuhan yang kedua itu dengan iman kita. Dengan iman kita yang sungguh-sungguh kita mengenal dan percaya Tuhan. Dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Kita menerima Kristus dengan iman kita dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan usaha kita. Oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Karena usaha kita yang kita usahakan selama ini memang tenaga jasmani kita bekerja. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kitalah dapat dengan iman kita sungguh-sungguh. Maka kita percaya. Maka kita yakin bahwa Tuhan sudah di pihak kita. Dan kita mendapat penyelamatan daripada Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita menerima Kristus dengan iman kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita. Jadi marilah kita menerima Kristus itu, Kristus Yesus dengan iman kita sungguh-sungguh. Dan terima Dia. Dan sanggup menerima apapun di kehidupan kita yang ada pada hari ini. Karena Yesus sudah datang dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga kita harus menerima Dia. Jemaat Tuhan dikasihi, tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal. Jadi untuk itu kita akan melihat kembali apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dan Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan hidup kita. Dia datang tujuannya dalam kehidupan dalam dunia inilah menyelamatkan dunia yang ada pada hari ini. Menyelamatkan hidup kita dan memberikan pengampunan kepada kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus menerima Dia dengan segenap hati kita. Dengan iman kita yang sungguh-sungguh. Jadi yang ketiga, kita lihat bagaimana kita harus menerima penyelamatan daripada Tuhan. Itu yang ketiga, kita harus menerima Kristus
dengan mengundangnya secara pribadi. Jadi perkataan yang pertama yang tadi adalah menerima Kristus. Yang kedua, menerima dia dengan iman. Dan yang ketiga di sinilah menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Jadi kalau kita lihat, kita mengundang Yesus Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat kehidupan kita pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Tuhan Yesus melihat kehidupan kita. Dan dia sentiasa mengetuk hati kita. Dia sentiasa melihat kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mengasihi dia ataupun tidak? Apakah kita benar-benar siap menerima dia ataupun tidak? Dan Tuhan Yesus sentiasa mengetuk pintu hati kita. Kalau kita menggambarkan istilah sahutan ataupun pertanyaan ataupun ketukan Yesus dalam kehidupan kita, ataupun dia inginkan kehidupan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Setiap saat dan setiap detik, maka respon kita akan menerima dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dengan mengundang Yesus Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita. Zacchaeus, seorang pemungut cukai. Dia adalah orang yang ada nama dan ada pangkat. Dan dia tidak terfikir hal itu yang akan terjadi bahwa Yesus datang menumpang di rumahnya tanpa diundang. Oleh karena Yesus melihat hidup Zacchaeus, pemungut cukai. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena kehidupan kita seperti Zacchaeus menerima keselamatan dan keluarganya menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita mengundang Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita merasakan hal itu belum berlaku dalam kehidupan kita. Marilah kita dengan segenap hati kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Satu firman Tuhan berkata begini, Wahyu pasal 3 ayat 20, Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Jadi kalau kita lihat di sini, berdiri di muka pintu mengetuk, jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi, Yesus sentiasa mengetuk pintu hati kita. Jikalau ada orang yang mendengar, jikalau kita sebagai anak Tuhan yang mulai ingin mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan dengan secara perlahan, dengan secara hati kita sungguh-sungguh akan membuka pintu hati kita. Maka Yesus kita dapat undang secara pribadi dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin perkara itu akan berlaku? Kehidupan kita pada hari ini yang menghambat kita, yang membuat kita merasa berat sehingga kita susah untuk mengundang Yesus. Perkataan kita secara dunia mengatakan begini, bagaimana mungkin saya mengundang Yesus? Sedangkan saya mengundang orang-orang luar dari rumah ataupun saudara saya, orang-orang besar dalam dunia ini pun susah untuk dia undang. Apalagi mengundang Yesus, pikiran manusia kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak sama seperti perkataan dunia, tidak sama seperti hal-hal dunia, tidak sama seperti yang membuat perkataan omong-omong kosong, kata istilah orang itu. Jadi kalau kita lihat, kita mengundang Yesus adalah satu undangan yang khusus, undangan yang khas. Jadi kalau kita lihat pertemuan Yesus dengan orang-orang yang ingin diselamatkan dalam firman Tuhan, kita lihat dalam Alkitab. Jadi itulah pertemuan yang sangat luar biasa dan undangan Yesus secara pribadi. Tanpa diundang karena mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan, maka Tuhan siap untuk datang hidup dalam kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita menerima keselamatan daripada Tuhan, penyelamatan daripada Tuhan. Kita sudah melihat ada 3 perkara yang mengajar kita, yang membentuk kita pada saat ini. Harus menerima Kristus, dan juga harus menerima Kristus dengan iman, dan juga harus menerima Kristus dan mengundangnya secara pribadi. Jadi kita tidak perlu melihat hal-hal orang lain. Kita perlu melihat kongsi hal dengan orang lain. Tapi apabila Kristus berbicara dalam kehidupan kita, suara Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengundangnya secara pribadi. Karena hal itu akan berlaku, Tuhan akan memberkati hidup kita. Jemaat Tuhan yang sekasihi, marilah kita terus meneruskan perjuangan kita. Jangan mundur, jangan menyerah, dan masih tetap
di pendirian kita sebagai anak Tuhan, di mana posisimu, di mana arah tuju kita, dan buatlah satu perkara yang baik akan membantu kita, perkara yang membangun akan membantu kehidupan kita, keluarga kita, dan orang-orang sekeliling kita. Dan akan kita melihat Tuhan akan memberikan satu kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Karena kita mempelajari 3 hal ini, harus menerima Kristus, harus menerima Kristus dengan iman, dan juga harus menerima Kristus dan mengundangnya secara pribadi dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mengundang Yesus, menerima Yesus, dan menerima Yesus dengan iman kita, menerima Yesus dengan mengundangnya secara pribadi dalam kehidupan kita. Karena secara pribadi Tuhan akan memberkati hidup kita. Dan kita siap untuk membuka pintu hati kita untuk terima Yesus. Kita lihat, hari ini kehidupan kita akan dipimpin Tuhan, disertai Tuhan, dan diberkati Tuhan sampai kehidupan kita di masa akan datang. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua untuk kehidupan kita di hari akan datang. Sekian, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.